Namun sebelumnya kita simak satu info berikut ini. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bangga buatan Indonesia. Tadi sudah kita saksikan bahwa produk lokal NTB disampaikan oleh Bapak Gubernur, diminati oleh pasar mancanegara. Hal ini menunjukkan potensi produk Indonesia begitu kuat dan perlu dikembangkan, sehingga memiliki nilai tambah, dan inilah yang diperlukan bangsa Indonesia ke depan, ketersediaan produk unggulan daerah untuk melengkapi kebutuhan wisatawan domestik. Apa yang kita lakukan saat ini saya pikir sudah tepat melalui Bangga Buatan Indonesia. Kita sudah bergerak mempersiapkan produk-produk unggulan daerah. Dengan demikian sinergi Bangga Buatan Indonesia dengan bangga berwisata di Indonesia saja dapat berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya pendengar, selain di nomor telepon on air, Anda juga bisa mengirimkan WA ya 089 560 595 5101. Ini sudah banyak WA yang masuk karena tadi kami sudah men-share melalui grup broadcast pendengar. Nanti kita baca yang ada pertanyaannya. Namun yang kita kasih kesempatan ini adalah penelpon ya. Silakan 0271 63805 5. Halo. Halo. Selamat pagi, Bang. Dari? Yang Jarkoni. Oh iya, monggo Yang. Ya. Jadi pada umumnya masyarakat sekarang ini lebih membutuhkan berita-berita yang tepat, akurat, murah, dan penuh sensasi. Ya. Termasuk bingar-bingar netizen di medsos ya. Ya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa netizen di Indonesia ini terburuk di Asia Tenggara. Yang saya tanyakan, menghadapi tantangan-tantangan ini, apa yang harus dilakukan oleh pers? Khususnya pers cetak. Karena kan ada tanah cetak, kemudian elektronik, dan sebagainya ya. Sekali lagi ya saya tanyakan ya, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ini sekarang dan waktu yang akan datang ke depan. Baik. Terima kasih, Bang. Oke. Pak Jarkoni. Oke, kita tampung lagi ya 02716380055. Halo, selamat pagi. Oh, pas. Silakan Anda, kami kasih kesempatan yang telepon nanti sebelum kita baca yang ada pertanyaannya. Coba akan kita sortir, namun telepon sudah masuk ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Ari Baron. Pak Ari, monggo. Ya, sebagai pendamping belajar anak SD, saya tetap berpegang pada koran Ya. koran kertas. Oke. Gitu. Karena apa? Dia bertanggung jawab terhadap tulisannya. Ya. Pun kalau kita kesel sama aparat pemerintah, sipil militer maupun kita bisa bikin surat pembaca. Ya. Karena di sana ada 3 resitor, pemimpin redaksi, redaktur, pemiliknya kan gitu. Saya tetap beranggapan 1000 medsos berbicara, 1 koran bila tidak saya pegang korannya. Kenapa? Ya karena saya yang medsos nggak bisa kita pertanggungjawabkan siapa penulisnya. Bikin akun saya udah dewe. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana pers arus kuat ini memposisikan sebagai pengawal demokrasi. Karena saya tidak sampai jangan sampai melacurkan diri. Saya inginkan kayak Mokhtar Rubis, terus advokat Tasrif, terus si siapa itu Gunawan Muhammad yang liberal. Baik. Jadi sekitar itu ada nggak generasi itu? Ini kan dua-duanya kan orang-orang lama. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ari ya. Coba kita baca ya. WA. Jadi ada tiga pertanyaan bisa dari link-link. Ini link-link sebetulnya banyak sekali. Namun kita akan potong saja yang ada pertanyaannya. Seringkali pers mendapatkan intimidasi atau mendapatkan ancaman dari berbagai kalangan. Bagaimana pemerintah melindungi agar pers tetap mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan berita ke masyarakat? Ya, kita mohon maaf Liling terlalu banyak nih ya intermezzonya. Kita langsung saja. Ya, Bung Anas, mungkin bisa ditanggapi tadi
tiga penelpon gitu ya, dua penelpon, Pak Jarkoni, Pak Ari, dan juga Cik Lingling ya. Tadi Pak Jarkoni, monggo nanti Pak Has menambahkan. Ya, terima kasih Mas Edwin. Mungkin secara umum dari beliau, Pak Jarkoni dan Pak Ari nyaris sama itu ya. Oke. Antara netizen dan media mainstream. Ya, ini memang problem di masyarakat, memang masih ada istilahnya vis a vis itu ya, atau kontra yang mengkontrakan itu. Tapi memang harus diakui, saya setuju netizen kita itu terburuk gitu ya. Ini ada juga penelitian tentang itu. Ya, netizen di Indonesia itu kalau seakan-akan menemukan ruang untuk mencurahkan semua. Nggak tahu, ternyata orang Indonesia itu kan ternyata kan berbudaya, kemudian berbudi luhur dan sebagainya. Tapi begitu menemukan ruang medsos itu seakan-akan keluar kendalinya, tidak terkendali itu ya, sebebas-bebasnya. Maka apalagi kalau kita bicara di medsos itu seakan-akan mereka benar sendiri. Nah, itu problem juga bagi kita, dan itu harus jadi siapa tahu tantangan kita, tantangan juga di dunia pendidikan, bagaimana tadi Pak Has benar mendidik masyarakat itu ya, yang luar biasa menggunakan istilahnya literasi digitalnya yang harus bagus itu kan. Bahkan seringkali di medsos itu juga kemudian memberikan warna, bukan hanya mempengaruhi isu tapi juga mempengaruhi kebijakan, itu kalau benar itu ya. Kita harapkan semacam itu, tapi kalau dipakai untuk ruang untuk miso-miso dan macam-macam, ini yang harus kita didik, ini tugas kita bersama. Nah, kalau terkait dengan arus media arus utama, koran dan sebagainya, ya sebenarnya sama. Kalau sekarang juga koran masih banyak juga. Memang kalau dibicara soal audien atau pembaca memang berkurang, tapi ada substitusi yang lain, misalnya portal-portal yang bisa bertanggung jawab, kemudian kawan-kawan media elektronik yang juga punya ruang radio juga masih banyak juga bertanggung jawab. Kalau media konvensional atau media arus utama ini, mereka untuk mengeluarkan sebuah berita memang melalui jalur yang dari awal reporter, kemudian redaktur, dan kemudian pemret, memang butuh waktu yang ritme yang panjang. Tapi outputnya lebih bisa dipertanggungjawab dibanding dengan media-media arus utama. Hanya persoalannya kemudian saya juga kritik juga bagi kawan-kawan sekarang, tadi di tantangan di profesionalisme ini ya, bagaimana kawan-kawan saya harapkan juga meningkatkan kapasitas kompetensinya itu ya, baik di tingkat lapangan reporter maupun redaktur maupun juga di tingkat manajerialnya. Di tingkat reporter mereka juga harus meningkatkan kompetensi, misalnya liputan yang benar sesuai kaidah-kaidah jurnalistik gitu ya. Ini juga harus ditingkatkan juga sehingga kepercayaan juga di masyarakat juga semakin tinggi. Ini juga kaitannya dengan diskusi yang sering muncul ini ya. Apakah kemudian nanti akan kembali lagi misalnya masyarakat beralih dari yang sekarang media sosial juga semakin mengalahkan kepercayaan kepada media mainstream seperti yang tadi disampaikan Pak Has, ataukah Indonesia ini akan media mainstreamnya kemudian ditenggelamkan itu ya, karena persoalan-persoalan di profesionalisme yang tidak kita garap itu ya. Saya jadi ingat bahwa ada semacam teori equilibrium yang muncul itu ya, misalnya suatu di beberapa negara, misalnya di Eropa dan di Amerika, di beberapa negara bagian kan sudah mulai muncul, misalnya ini sudah mulai meningkat lagi kepercayaan terhadap media mainstream, bahkan sudah mulai melebihi gitu ya, kepercayaan kepada media baru itu ya. Saya yakin suatu saat di Indonesia juga begitu, hanya harus dipacu agar itu lebih cepat. Nah, memacunya bagaimana? Ya kita meningkatkan profesionalisme ini. Dan kedua adalah kedalaman konten. Kedalaman konten itu harus kita bangun, sehingga masyarakat mendapatkannya ketika dia mengkonsumsi media arus utama, benar bahwa saya mendapatkan konten yang bagus di media arus utama. Maka kedalaman konten ini harus dibangun oleh teman-teman media.
khususnya adalah kawan-kawan yang bergerak di media arus utama. Jadi bagaimana kalau ditanyakan bagaimana yang harus dilakukan, yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme, yang kedua adalah ini kedalaman konten yang harus dibangun terus, sehingga masyarakat saya akan lebih cepat untuk lebih kembali kepada media arus utama tanpa kemudian meninggalkan platform itu ya. Karena media-media baru itu kan platform sebenarnya. Kita pakai saja platform itu ya untuk kita akomodir sebagai tambahan saluran bagi teman-teman pengelola media. Gitu ya. Jadi kedalaman berita itu kan bisa ditaruh dimanapun, ditaruh di media elektronik, media digital, mau media online atau media cetak, dengan termasuk media baru. Itu kan saluran baru. Ya. Tapi kedalaman profesionalisme yang harus kita bangun. Ya. Kalau soal intimidasi, ini juga intimidasi. Intimidasi ini kalau kita juga profesionalisme kita bangun, kedalaman kode etik jurnalistik juga kita tingkatkan, pemahaman tentang regulasi kita tingkatkan, karena regulasi kan juga bertambah itu ya. Misalnya ada PPRA, ada regulasi pedoman terbaru dari Dewan Pers juga muncul terus. Nah ini teman-teman juga harus memperkuat ini. Nah intimidasi ini juga harus kita didik juga pihak luar dari sisi internal dan juga faktor eksternalnya. Kalau ada masalah, mari kita pakai undang-undang media gitu ya. Ada kalau Anda bermasalah dengan medsos ya kita pakai undang-undang ITE. Ini yang harus kita didik masyarakat gitu. Dan kemudian kita rangkul civil society ini yang harus kita rangkul juga karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Civil society harus kita rangkul termasuk kalangan kampus juga harus kita rangkul bagaimana mendidik masyarakat bahwa ketika mereka menemukan persoalan di dunia di jurnalisme maka ada saluran yang kita pakai undang-undang pers, kemudian mediasi di Dewan Pers. Kalau mau melaporkan ya ada aturannya dan sebagainya. Nah ini yang sering yang sering kita lakukan. Makanya ketika suatu daerah muncul persoalan, kita dorong bergerak, semuanya bergerak. Sehingga ini campaign ini juga campaign bersama ini yang harus kita lakukan. Minimal masyarakat jadi ngeh itu. Ya, oke. Itu mungkin Mas Henry. Ya, tahan dulu, nanti kita sambung lagi. Namun sebelumnya kita simak satu info berikut ini.